Halo, perkenalkan nama saya Setia Mayanti. Saya dari program studi akuntansi perpajakan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perpajakan internasional yang membahas tentang konsep dasar pajak berdasarkan perspektif internasional. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aspek internasional atas pajak penghasilan. Pengenaan pajak merupakan kedaulatan negara atau yurisdiksi yang diatur dalam suatu perangkat hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak internasional merupakan suatu terminologi yang merujuk pada aspek internasional dari ketentuan peraturan perundang-undangan pajak masing-masing negara. Dan selanjutnya, ketentuan pajak internasional dari suatu negara pada dasarnya mengatur dua hal, yaitu taxation of foreign income. Ini mengatur tentang pemajakan atas sumber subjek pajak dalam negeri suatu negara yang menerima penghasilan dari sumber di luar negaranya. Dan yang kedua yaitu taxation of non-resident. Ini mengatur pemajakan atas subjek pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari sumber di dalam daerah teritorial suatu negara. Ada dua faktor penghubung yang dituangkan dalam ketentuan pajak dari suatu negara ketika mengatur aspek internasional dari ketentuan pajaknya. Ada dua, yang pertama yaitu personal connecting factor dan yang pertama tadi personal connecting factor dan yang kedua objective connecting factor. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu personal connecting factor. Untuk subjek pajak orang pribadi, keterhubungan tersebut ditentukan berdasarkan kriteria tempat tinggal, keberadaan, ataupun kewarganegaraan. Yang kedua yaitu objective connecting factor. Ini keterhubungan tersebut biasanya ditentukan berdasarkan kriteria tempat suatu harta, tempat aktivitas pemberian jasa, tempat kontrak ditandatangani, tempat pembayaran penghasilan, berdomisili, atau tempat pembebanan biaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pajak internasional. Tujuan pajak internasional yang pertama yaitu peningkatan pendapatan nasional. Fungsi utama pajak bagi suatu negara adalah untuk mengisi pundi-pundi penerimaan negara. Biasanya peningkatan pendapatan nasional ini pajak disetor untuk membantu negara merealisasikan pendapatannya seperti membuat infrastruktur, membuat jalan tol. Infrastruktur tersebut itu membuat jalan tol, dan lainnya. Yang kedua yaitu kesetaraan. Prinsip kesetaraan mengatur bahwa pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang ketiga yaitu efisiensi ekonomi dan kompatibilitas internasional. Ini merupakan efisiensi ekonomi yang merujuk pada pengembangan iklim ekonomi yang efisien, yaitu suatu desain sistem pajak internasional yang bersifat netral. Dan yang keempat yaitu efisiensi administrasi. Tujuan kebijakan pajak internasional tidak lepas dari kepentingan meminimalkan biaya kepatuhan administrasi pajak, sebagaimana halnya penetapan kebijakan pajak dalam negeri. Dan selanjutnya akan membahas tentang netralitas utama yang dituju dalam kebijakan pajak internasional. Ada dua, capital export neutrality dan capital import neutrality. Capital export neutrality mengenakan beban pajak yang sama terhadap subjek pajak dalam negeri yang melakukan investasi di dalam negaranya sendiri atau domestic investment, maupun ketika subjek pajak dalam negeri tersebut melakukan investasi di negara lain. Yang kedua yaitu capital import neutrality, mengenakan beban pajak yang sama atas penghasilan yang bersumber di suatu negara tanpa membedakan negara yang menerima penghasilan tersebut.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pajak berganda. Apa sih pajak berganda? Kan sudah tidak asing lagi di telinga kita ya, kalau yang sudah sering belajar. Pajak berganda atau lebih terjadi ketika dalam suatu transaksi lintas batas negara, terdapat lebih dari suatu negara yang mengklaim hak pemajakan atas transaksi lintas batas negara tersebut berdasarkan salah satu faktor penghubung yang berlaku menurut ketentuan pajak domestik. Nah, biasanya pajak berganda ini disebut dengan tax treaty, supaya tidak terjadinya dua kali kena pajak ini masing-masing negara yang berbeda. Dan yaitu ada sistem pajak. Nah, ini untuk menghindari pajak berganda. Kesepakatan antar negara untuk mencegah pengenaan pajak ganda. Yaitu ada dua sistem, yaitu sistem teritorial, sistem worldwide. Sistem teritorial ini pajak hanya pada penghasilan domestik. Kalau sistem worldwide ini semua penghasilan termasuk dari luar negeri yang dikenai pajak. Selanjutnya kita akan membahas tentang dua sistem ini lebih dalam. Apa sih perbedaannya? Ini merupakan sistem teritorial versus worldwide. Teritorial ini sistem pajak yang didasari pada adanya manfaat yang diterima oleh subjek pajak dari suatu negara tersebut merasa berhak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima subjek pajak tersebut. Yang kedua yaitu worldwide. Ini sistem pajak internasional yang diterapkan oleh banyak negara, termasuk negara-negara yang mempunyai skala ekonomi terbesar di dunia. Dan terima kasih, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.